Anda masih bersama kami pemirsa di Galeri Publik, masih bersama dengan Pak Faisal dan juga Pak Zul. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, kalau misalnya kita ingin mengajukan permohonan aposti, apa saja syaratnya dan kemudian bagaimana apa yang bisa kita upayakan supaya tadi bisa sekali kerja langsung jadi benar, nggak bolak-balik atau salah tempat ngambil gitu. Iya. Jadi yang pertama kan tadi kan buat akun ya kan masuk ke lamannya Ditjen AHU gitu kan. Jadi di situ tinggal pilih layanan aposti gitu kan. Setelah itu nanti Mbak Jihan nih buat akun dulu gitu kan, siapin KTP-nya ya kan, terus isi tuh ada KTP, terus emailnya jangan sampai salah ya kan, karena nanti akan lewat email aktivasi akunnya, terus kode vouchernya, semua akan pemberitahuan lewat email. Email jangan sampai salah, terus masukkan juga nomor handphone. Kenapa memasukkan nomor handphone? Karena itu data dirinya, dan nanti mungkin suatu saat jika verifikator akan memerlukan konfirmasi, kami akan menelpon. Oh, sangat mungkin ya, ada beberapa hal yang dikonfirmasi ya. Iya, ya kan, kami pernah melakukan itu. Dan yang kedua, setelah itu ya kami pasti aktivasi ya kan, aktivasi akunnya. Ya, setelah kami aktivasi nanti buka emailnya kan, klik aktivasi baru bisa melakukan permohonan. Terus juga ketika melakukan permohonan tuh pastikan betul-betul dokumennya apa ya kan, apakah itu dokumen pendidikan, apakah itu SKCK, itu apakah itu misal dokumen kependudukan gitu, karena macam-macam jenis dokumen dan keperluannya nanti itu keperluannya untuk apa. Jadi di form yang ada di aplikasi memang banyak gitu. Dan juga disiapkan juga memang untuk scan dokumennya gitu. Jadi jangan setengah-setengah scan-nya nanti gitu kan, karena kan nanti verifikator akan melihat nih akan membandingkan gitu, harus dipastikan benar-benar terus diisi sesuai dengan yang ada di dokumen. Persis gitu. Plek-ketiplek gitu. Iya. Nggak boleh kurang satu huruf. Jangan disingkat-singkat. Jangan namanya juga disingkat-singkat juga gitu. Bisa aja kan nama yang tanda tangan panjang gitu ya kan. Jangan disingkat juga gitu. Kalau memang tulisannya di situ namanya memang panjang, ya dipanjangin saja. Gelarnya ditulis semua gitu. Karena nanti juga pasti verifikator akan membaca itu. Gitu, Mbak. Dan yang paling penting ya pasti tempat cetaknya di mana. Nah, ini nih penting ini sampai nyasar nih ya, Pak. Nah, aturan permennya kan bisa dicetak di Kanwil dan di pusat, ya kan. Kalau di pusat memang ada 2 tempat cetak, yaitu yang pertama tadi Pak Dul sebutkan ada di Cikini, yang kedua ada di Kuningan City. Oh maaf, ada satu lagi di Mall Puri Indah. Jadi ada 3 tempat layanan AHU yang ada di pusat. Gitu. Nah, sisanya adalah di Kanwil. Kanwil manapun ya? Kanwil Kemenkumham. Jadi memang itu adalah amanat dari Permenkumhamnya. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi jangan salah ngisi, ntar ngisinya atau di Kanwil Jakarta, ngambilnya Kalimantan sana. Kalimantan gitu. Jauh amat, Pak. Baik. Saya beralih ke Pak Zul. Pak Zul, kalau di Kanwil DKI sendiri biasanya jenis-jenis dokumen yang paling banyak dicetak di sana itu ada apa aja? Ya. Memang kebanyakan yang datang ke kantor wilayah itu mengajukan permohonan aposti itu kebanyakan dari ijazah, surat nikah, akte lahir, dan kependudukan. Ini yang paling banyak untuk diaposti ke kantor wilayah. Nah, tadi mungkin biaya dari disebutkan oleh Pak Faisal itu kan murah, 150.000 per dokumen. Ini sangat murah sekali setelah hasil riset dari teman-teman AHU, setelah menghitung perjalanan waktu. Betul. Dari manual tadi timbullah aposti dari Kumham hanya 150.000. Ini kan sangat membantu masyarakat. Ini dokumen yang sering masuk ke kami itu Mbak, yang paling banyak ke DKI ya? itu. Ya, untuk persyaratan. Baik, Pak, kalau dari awal-awal sampai sekarang ini kira-kira total jumlah pencetakan aposti yang di Kanwil DKI itu mencapai berapa sih, Pak? Kita pengen lihat aja trennya. Oh, ternyata banyak juga orang yang membutuhkan. Ternyata banyak juga ya. Banyak yang kalau nggak salah dari 2003 itu sampai sekarang nih April 2023 sampai April 2024 ini itu hampir 8.000 nggak salah ada permohonan
Artinya kan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan negara hadir melalui Aposti ini untuk memudahkan, membantu masyarakat. Oke. Cukup banyak. Cukup banyak lah, Permohonan, bukan ya. banyak lagi tuh. Emang banyak itu. Iya. Mudah-mudahan itu tidak termasuk yang nyasar-nyasar tadi. Nah, kalau bicara soal hambatan atau tantangan lah ya, bukan hambatan, tantangan yang dialami selama proses pengenalan atau sosialisasi Aposti sampai kemudian sekarang ternyata banyak juga orang yang membutuhkan sampai 8.000 lebih itu, ada nggak sih Pak tantangannya? Kalau tantangan ya selalu ada lah Pak ya, tantangan. Cuman ya tantangannya nggak begitu signifikan lah, nggak begitu sulit. Karena tantangan itu ketika masyarakat itu, disampaikan Pak Faisal, dia ada login, dia menentukan tempat dia mana cetak, ternyata dia datang ke tempat lain. Ini juga kendala dari, sebenarnya sih dari masyarakat itu sendiri, kan di aplikasi itu kan sudah ditentukan. Ngambil di mana, cetak di mana sudah ditentukan. Artinya diri kita yang tahu sendiri. Nah, ketika itu kita sudah tentukan, ya kita harus ke sana, jangan sampai ke tempat lain. Nah, ini juga kesulitan juga bagi teman-teman di DKI. Itu salah satu contoh yang kita hadapi sekarang ini. Oke. Pemirsa, kita masih akan ada satu segmen lagi terakhir bicara soal Aposti. Tentu saja jangan kemana-mana, saja berikut. Kami masih akan kembali di Galeri Publik. Layanan Aposti, pangkas birokrasi legalisasi dokumen. Aposti adalah pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap atau segel resmi dalam suatu dokumen resmi, dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan publik dengan spesimen melalui satu instansi, yaitu Kementerian Hukum dan HAM selaku competent authority. Alur layanan Aposti adalah sebagai berikut. Apa saja persyaratan yang harus disiapkan? Kemudian dokumen akan diverifikasi terlebih dahulu untuk tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari layanan legalisasi Aposti sebesar Rp150.000 per dokumen. Pemohon dapat mengajukan permohonan layanan Aposti melalui aposti.ahu.go.id.